Menjadi kaya dan tetap kaya adalah dua permainan yang sangat berbeda. Yang pertama tentang keberanian, peluang, dan terkadang sedikit keberuntungan. Yang kedua tentang kebijaksanaan, perlindungan, dan kesabaran. Bayangkan dua orang di dunia keuangan. Orang pertama adalah pendaki yang nekat. Ia menantang tebing curam, melompat dari satu batu ke batu lainnya, menggantungkan hidupnya pada satu tali. Dengan keberanian dan sedikit keberuntungan, ia sampai di puncak. Orang kedua adalah penjaga puncak. Ia tidak lagi melompat-lompat. Ia membangun pondasi, menancapkan jangkar, memeriksa cuaca, dan memastikan setiap pijakan aman. Ia tahu, jatuh dari puncak bisa lebih menyakitkan daripada gagal mendaki. Inilah dua arketipe besar dalam dunia uang, si pengambil risiko dan si penjaga nilai. Kita memerlukan keduanya, tetapi pada waktu yang tepat. Dalam bab ini, kita akan masuk ke wilayah yang lebih dalam dari sekadar menghasilkan kekayaan. Kita akan menelusuri, mengapa sebagian orang kehilangan kekayaan yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah. Bagaimana perilaku menjaga lebih sulit daripada perilaku mengejar. Mengapa humility, kerendahan hati, paranoia, kewaspadaan, dan fleksibilitas adalah kunci dalam mempertahankan kekayaan. Bab ini bukan hanya tentang angka, melainkan tentang pola pikir. Karena sejatinya, mempertahankan kekayaan adalah tentang membentuk kebiasaan mental yang tahan terhadap godaan, gangguan, dan kesombongan. Warren Buffett mengatakan, "The first rule of compounding, never interrupt it unnecessarily." Tapi berapa banyak orang yang menghancurkan compounding hanya karena satu keputusan gegabah? Mari kita mulai perjalanan panjang ini. Bukan sekadar untuk menjadi kaya, tapi untuk tetap kaya. Bayangkan seseorang bangun setiap pagi, menghadap ke langit-langit kamar dengan napas berat. Bukan karena sakit, tapi karena beban hidup yang tak terlihat, pekerjaan yang tidak disukai, atasan yang menekan, dan jadwal yang ditentukan orang lain. Ia tidak miskin, bahkan, ia berpenghasilan tetap. Tapi satu hal ia tidak miliki, kebebasan. Di sisi lain, ada seseorang yang penghasilannya lebih kecil, rumahnya sederhana, mobilnya biasa saja. Tapi ia bangun setiap hari dengan rasa damai. Ia bekerja dari rumah, memilih proyek yang ia suka, dan menentukan sendiri kapan ia bekerja dan kapan ia berhenti. Ia tidak kaya raya, tapi ia memiliki kendali atas hidupnya. Itulah inti dari pembahasan kita di bab ini. Bahwa tujuan utama uang, bagi banyak orang, bukanlah kekayaan mencolok, bukan jet pribadi, bukan villa di pantai, atau jam tangan seharga mobil. Tapi, kebebasan. Morgan Housel menyebut bahwa kebebasan memilih apa yang akan Anda lakukan dan kapan Anda akan melakukannya, adalah bentuk kekayaan tertinggi. Namun, dalam dunia yang penuh pamer dan validasi sosial, kita sering lupa bahwa yang paling membuat seseorang bahagia bukanlah barang, tapi waktu yang bisa ia kendalikan. Banyak orang kaya justru merasa terpenjara oleh bisnisnya, asetnya, bahkan oleh ekspektasi masyarakat. Sebuah studi yang membuka mata. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Daniel Kahneman dan koleganya, ditemukan bahwa setelah penghasilan seseorang mencapai titik tertentu, sekitar $75.000 per tahun di AS, peningkatan pendapatan tidak secara signifikan menambah kebahagiaan harian mereka. Mengapa? Karena setelah kebutuhan dasar terpenuhi, uang tambahan tidak menambah kualitas hidup jika tidak memberi waktu dan kendali yang lebih besar. Artinya, seseorang yang menghasilkan 10 juta rupiah per bulan dan bebas menentukan waktunya, mungkin jauh lebih bahagia daripada seseorang dengan gaji 100 juta rupiah tapi terikat jadwal 80 jam seminggu. Cerita tentang Ahmad, bos tapi bukan bebas. Ahmad adalah seorang pengusaha sukses di Jakarta. Ia memiliki 3 restoran, 2 ruko properti, dan 1 bisnis e-commerce. Ia dikenal sebagai orang sibuk. Teleponnya tak berhenti berdering, dan jadwalnya penuh dari pagi hingga malam. Banyak orang mengaguminya, menganggap hidupnya enak. Tapi yang mereka tidak tahu, Ahmad merasa lelah. Ia tak punya waktu untuk anak-anaknya. Ia bahkan tak bisa mengambil cuti 2 minggu tanpa khawatir bisnisnya kacau. Suatu hari, Ahmad mengalami serangan panik saat rapat. Itu membuatnya merenung. Ia mulai mengevaluasi, apakah semua uang dan status ini sepadan dengan hilangnya waktu pribadinya. Beberapa bulan kemudian, Ahmad menjual sebagian usahanya, memilih fokus ke satu bidang,
dan mengatur waktu bekerjanya maksimal 6 jam per hari. Dulu saya kaya, tapi terpenjara. Sekarang saya sederhana, tapi merdeka, katanya. Kita mengira uang adalah alat tukar utama. Tapi yang lebih langka dari uang adalah waktu yang bisa kita kendalikan. Kebanyakan orang tidak kekurangan uang. Mereka kekurangan waktu. Dan lebih buruknya, mereka menukar terlalu banyak waktu hanya untuk mendapatkan lebih banyak uang yang akhirnya tidak digunakan untuk membeli waktu kembali. Contohnya, seorang profesional bekerja lembur selama bertahun-tahun, mengorbankan waktu bersama keluarga, agar bisa membeli rumah besar. Tapi rumah itu kosong karena ia terlalu sibuk. Seorang wanita karir memanjat tangga jabatan demi status dan penghasilan tinggi, tapi tidak punya waktu untuk hobi atau kesehatan mentalnya. Apakah uang tersebut benar-benar bernilai jika kita menukarnya dengan bagian terbaik dari hidup kita? Grace bekerja di perusahaan media besar, gajinya tinggi, statusnya dihormati. Tapi ia selalu stres, tidak pernah punya waktu berlibur, dan merasa kehilangan jati diri. Sementara John adalah editor lepas. Penghasilannya setengah dari Grace, tapi ia mengatur sendiri jam kerjanya, bisa traveling kapan saja, dan punya waktu untuk membaca buku setiap sore. Ketika mereka bertemu dalam reuni kuliah, Grace mengakui bahwa ia iri dengan hidup John. "Saya mungkin lebih kaya di rekening bank," kata Grace. "Tapi kamu lebih kaya di kehidupan nyata. Mengapa kita tidak mengejar kebebasan? Karena sistem pendidikan, budaya media, dan tekanan sosial seringkali menyamakan kesuksesan dengan uang, bukan dengan kendali atas waktu. Kita diajarkan mengejar jabatan, bukan mengejar otonomi. Kita diberi target gaji, bukan target kebebasan." Ironisnya, banyak orang membeli barang untuk mengesankan orang yang bahkan tidak mereka kenal, padahal yang benar-benar mereka inginkan adalah waktu untuk diri sendiri, untuk orang tercinta, dan untuk melakukan hal-hal yang berarti. Morgan Housel menulis, "Uang adalah alat. Ia seperti palu. Anda tidak hidup demi mengumpulkan palu. Anda hidup untuk membangun rumah dengan palu itu. Jika kita menjadikan uang sebagai tujuan akhir, kita tidak akan pernah cukup. Tapi jika kita melihat uang sebagai alat untuk mendapatkan waktu, kendali, dan kebebasan, kita bisa merancang hidup dengan lebih sadar." Redefinisi kekayaan. Kekayaan bukan soal jumlah nol di rekening. Kekayaan adalah saat kamu bisa berkata, "Saya tidak harus bekerja hari ini jika tidak ingin. Saya bisa mengantar anak saya ke sekolah. Saya punya waktu untuk tidur cukup, membaca buku, dan merawat diri." Itulah kekayaan sejati, kebebasan untuk mengatur hidup kita sendiri. Dan untuk mencapainya, kita tidak selalu butuh lebih banyak uang. Kadang, kita hanya perlu lebih banyak kesadaran tentang apa yang benar-benar penting. Di zaman serba cepat ini, kita hidup dalam ilusi. Ilusi bahwa semakin banyak pilihan berarti semakin merdeka. Bahwa ketika kita bisa memilih antara 5 tipe sepatu, 7 macam kopi, 3 paket liburan, dan 20 model mobil, maka kita dianggap berdaya. Tapi ironisnya, di balik segala pilihan itu, tersembunyi satu hal yang terus menjerat, gaya hidup. Gaya hidup bukan sekadar cara kita hidup. Ia adalah cermin sosial yang halus, membisikkan kepada kita apa yang seharusnya membuat kita bahagia. Bukan karena kita benar-benar menginginkannya, tapi karena semua orang tampaknya menginginkannya. Coba kita ingat kembali masa kecil. Kebahagiaan sederhana sering muncul dari hal-hal kecil, bermain di bawah hujan, makan mie instan saat hujan turun, atau hanya sekadar tidur siang tanpa beban. Kita tidak memikirkan merek sepatu atau model ponsel. Tapi ketika kita dewasa dan mulai menghasilkan uang, dunia mulai mengganti definisi kebahagiaan itu. Bahwa yang seharusnya membuatmu bahagia adalah liburan ke luar negeri, gadget terbaru setiap tahun, makan di restoran viral, apartemen instagramable, pesta ulang tahun yang mewah. Dan anehnya, ketika kita tidak ikut dalam perlombaan itu, kita merasa tertinggal. Namun pertanyaannya, apakah itu pilihan kita? Ataukah hanya respons otomatis dari budaya konsumsi yang menyamar sebagai aspirasi pribadi? The Lifestyle Creep, saat kenaikan penghasilan tidak mengangkat kebebasan. Lifestyle creep adalah istilah ekonomi yang menggambarkan fenomena ketika kenaikan pendapatan justru diikuti oleh peningkatan pengeluaran dan standar hidup. Saat kita mendapat kenaikan gaji, kita pindah ke apartemen lebih mahal. Saat bonus cair, kita upgrade mobil. Saat bisnis untung,
kita mulai membeli barang-barang penghargaan untuk diri sendiri. Masalahnya bukan pada keputusan itu sendiri, tapi pada kebiasaan yang terbentuk, bahwa setiap kenaikan harus diimbangi konsumsi. Dan lama-kelamaan, kita terjebak dalam gaya hidup yang makin tinggi dan makin tidak bisa ditinggalkan. Sampai suatu hari, kita sadar, kita menghasilkan lebih banyak uang, tapi punya lebih sedikit kebebasan. Vina adalah lulusan jurusan desain yang cemerlang. Gaji pertamanya mungkin tidak besar, tapi cukup untuk hidup mandiri. Ia tinggal di kos sederhana, naik transportasi umum, dan punya banyak waktu luang. Tapi seiring naiknya gaji, gaya hidup Vina ikut berubah. Ia pindah ke apartemen di pusat kota, mengambil cicilan motor, berlangganan 3 platform streaming, dan mulai nongkrong di tempat yang estetik. Saat karirnya semakin naik, penghasilan Vina bertambah, tapi begitu pula dengan cicilan, tanggungan, dan tekanan sosial. Suatu malam, ia menatap langit-langit kamarnya dan bertanya, "Kenapa aku merasa lebih lelah daripada saat aku punya lebih sedikit uang?" Jawabannya sederhana, Vina tidak sadar bahwa ia telah menukar kebebasan dengan status. Di era media sosial, gaya hidup tak lagi soal kenyamanan pribadi. Ia telah berubah menjadi pertunjukan sosial. Kita tak lagi makan untuk kenyang, tapi untuk difoto. Tak lagi liburan untuk rileks, tapi untuk diunggah. Tak lagi membeli barang karena butuh, tapi karena teman-teman sudah punya. Morgan Housel menyebut bahwa banyak keputusan keuangan buruk berasal dari keinginan untuk mencocokkan gaya hidup orang lain. Kita tidak membeli mobil karena kita butuh, tapi karena tetangga kita sudah beli. Kita tidak naik kelas bisnis karena nyaman, tapi karena rekan kerja kita sudah melakukannya. Semakin tinggi gaya hidup orang-orang di sekitar kita, semakin kita merasa harus mengejar. Dan ini menciptakan jerat yang sulit dilepaskan. Banyak orang berpikir bahwa menaikkan gaya hidup otomatis menaikkan kualitas hidup. Tapi itu hanya berlaku sampai titik tertentu. Contoh sederhana, naik dari motor ke mobil mungkin mengubah hidup. Tapi naik dari mobil biasa ke mobil mewah, tidak banyak bedanya selain ego. Tinggal di tempat yang aman dan nyaman penting. Tapi pindah ke apartemen high-end belum tentu membuat tidur lebih nyenyak. Makan makanan sehat itu esensial. Tapi restoran fine dining tak selalu membuatmu lebih sehat atau lebih bahagia. Kita terlalu sering mengejar hal yang tampak lebih mahal, bukan yang lebih bermakna. Studi psikologi, adaptasi hedonis. Konsep, hedonic adaptation, menjelaskan bahwa manusia akan kembali ke titik kebahagiaan semula tak lama setelah mengalami perubahan positif. Misalnya, kamu baru beli iPhone terbaru, senangnya hanya bertahan beberapa minggu. Setelah itu, ponsel itu jadi biasa, dan kamu mulai mencari kebahagiaan baru. Siklus ini terus berulang. Itulah sebabnya gaya hidup yang terus meningkat tak pernah memberikan kebahagiaan permanen. Ia hanya menciptakan rasa haus yang tak pernah selesai. Salah satu ironi terbesar dalam hidup modern adalah ini, kita bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak uang agar bisa hidup lebih bebas. Tapi justru menggunakannya untuk membangun dinding gaya hidup yang membuat kita terikat. Kita tidak bisa berhenti bekerja karena tagihan menunggu. Kita tidak bisa ambil cuti panjang karena cicilan mobil mewah. Kita tidak bisa mengejar mimpi lama karena gaya hidup kita terlalu mahal untuk dihentikan. Seakan-akan kita sedang berada di treadmill, terus berlari, tapi tidak kemana-mana. Satu-satunya jalan keluar dari jerat gaya hidup adalah kesadaran bahwa kita perlu mengukur kebahagiaan, bukan dari seberapa mahal hidup kita, tapi dari seberapa damai dan bebas kita menjalaninya. Berikut beberapa refleksi yang bisa membantu. Alih-alih bertanya, bisakah saya membeli ini? Tanyakan, akankah ini membuat hidup saya lebih bermakna? Alih-alih mencari promosi demi penghasilan lebih tinggi, tanyakan, akankah ini memberiku lebih banyak kendali atas waktuku? Alih-alih mengikuti tren, tanyakan, apa yang benar-benar saya inginkan, jika tidak ada satupun yang menilai saya? Coba perhatikan sekelilingmu, kemewahan mudah dikenali, mobil mewah, rumah besar, perhiasan mahal. Semua itu terlihat, tapi ada satu bentuk kemewahan yang paling langka, paling bernilai, dan paling sulit dilihat, waktu luang yang bebas. Tidak ada orang yang bisa melihatnya dari luar. Tidak ada logo terkenal atau kilau berlian yang menandainya. Tapi ketika kamu memilikinya, kamu merasakannya dalam-dalam. Kamu bisa bernapas lebih tenang. Kamu bisa mengatakan, tidak, tanpa rasa bersalah. Kamu bisa bangun tanpa alarm, atau memilih hari kerja sesuka hati.
Kamu bisa menolak proyek tanpa rasa takut. Kemewahan itu bernama kebebasan. Morgan Housel menekankan bahwa salah satu kesalahan besar yang dilakukan banyak orang adalah mengejar kekayaan demi status, bukan demi waktu. Dan ketika status telah diraih, mereka terjebak. Karena status sosial adalah candu, begitu kau dapatkan, kau merasa harus mempertahankannya. Maka kebebasan pun lenyap. Ryan adalah seorang mantan eksekutif perusahaan besar di Singapura. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam jet set lifestyle, hotel bintang 5, wine mahal, jam tangan kolektor. Tapi pada ulang tahunnya yang ke-40, ia duduk sendirian di balkon rumahnya di pinggiran kota. Ada sebuah kursi kosong di sebelahnya. Di tangan kiri, segelas anggur tua. Di tangan kanan, kalender yang penuh meeting. Dan tiba-tiba, ia menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tersadar. Kursi kosong itu seharusnya untuk anaknya. Tapi anaknya sedang jauh darinya, karena ia tak pernah punya waktu. Ia memiliki segalanya, kecuali kebersamaan. Beberapa bulan kemudian, Ryan mengundurkan diri. Ia menjual sebagian besar aset, pindah ke kota kecil di Bali, dan kini menulis buku serta mengajar anak-anak muda tentang keuangan. Di kursi itu, sekarang hampir setiap sore, ada putrinya yang membacakan cerita. Dia berkata, "Dulu saya pikir kekayaan adalah Ferrari. Sekarang saya tahu, kekayaan adalah bisa membaca buku dongeng setiap malam tanpa khawatir besok harus rapat." Ironisnya, banyak orang yang secara finansial sangat kaya, justru tidak bisa menikmati kebebasan. Mereka memiliki perusahaan besar, ribuan karyawan, rumah di 3 negara, tapi mereka tidak bisa ambil libur 3 minggu tanpa telepon berdering setiap jam. Mereka dimiliki oleh bisnisnya sendiri. Inilah yang membuat banyak orang merasa terjebak. Mereka bekerja keras untuk menjadi kaya, tapi ketika sudah mencapai titik itu, mereka sadar bahwa mereka harus tetap berlari hanya untuk menjaga posisinya. Seperti berada di atas treadmill kecepatan maksimum, kalau berhenti, jatuh. Salah satu investor senior di Silicon Valley pernah berkata, "Saya baru merasa benar-benar kaya ketika saya bisa mengatakan tidak pada sesuatu tanpa harus menjelaskan alasannya." Itulah ukuran kebebasan yang sebenarnya, kemampuan untuk memilih tanpa rasa takut. Banyak orang bekerja keras agar bisa pensiun lebih cepat, tapi begitu sampai di sana, mereka bingung. Mereka tidak tahu cara hidup tanpa rutinitas. Mereka sudah terlalu lama menunda kebebasan, sampai lupa bagaimana rasanya merdeka. Masalahnya bukan hanya soal uang, tapi soal mindset. Kalau sejak awal kita diajarkan bahwa kerja keras sama dengan kaya sama dengan sukses, maka kebebasan sering dianggap sebagai kemalasan. Padahal, tidak semua waktu luang adalah buang-buang waktu. Tidak semua yang berjalan pelan itu tertinggal. Kadang justru mereka yang paling lambat lah yang paling sadar kemana ia melangkah. Refleksi, apakah kamu bisa berkata, tidak? Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Bisakah kamu menolak pekerjaan yang tidak sesuai nilai hidupmu? Bisakah kamu mengambil cuti sebulan tanpa rasa bersalah? Bisakah kamu mematikan notifikasi dan tidak merasa bersalah? Jika jawabannya tidak, maka kebebasanmu masih disandera. Entah oleh hutang, oleh gaya hidup, oleh ekspektasi, atau bahkan oleh dirimu sendiri. Sebuah studi dari American Journal of Epidemiology menemukan bahwa orang dewasa yang memiliki waktu luang berkualitas minimal 2 jam per hari, bebas dari kerja atau kewajiban keluarga, memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang hidupnya terus-menerus sibuk. Studi ini menggarisbawahi sesuatu yang sering terlupakan, bahwa waktu luang bukan hanya soal kenyamanan. Ia menyangkut kesehatan mental dan ketahanan emosi. Jadi pertanyaannya bukan, berapa penghasilanmu, tapi, berapa jam kamu punya untuk dirimu sendiri setiap hari? Mengganti pertanyaan, dari berapa banyak ke berapa lama. Selama ini kita terlalu sering bertanya, berapa besar gajinya, berapa keuntungan bisnisnya, berapa saldo rekeningnya. Coba ubah pertanyaannya menjadi, berapa banyak waktu yang dia punya untuk keluarganya, berapa lama dia bisa libur tanpa stres, berapa sering dia bisa melakukan hal yang ia sukai tanpa tekanan. Karena jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang menentukan siapa yang benar-benar kaya. Kebebasan tidak membuat suara, ia tidak memiliki label harga, ia tidak dipamerkan di media sosial. Tapi kebebasan terasa ketika kamu duduk santai di sore hari, mendengar suara angin dan tidak terburu-buru. Ketika kamu bisa menolak rapat demi menghadiri pentas seni anakmu.
Ketika kamu bisa menulis, membaca, atau berjalan kaki, tanpa jadwal menjeratmu. Dan mungkin, di dunia yang penuh kebisingan dan kompetisi ini, itulah bentuk kekayaan yang paling langka, paling mahal, dan paling membahagiakan. Setiap orang mendambakan kebebasan, tapi impian itu akan selamanya tetap impian jika tidak dibarengi dengan strategi yang nyata. Kebebasan finansial bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, bukan pula hasil dari satu keputusan besar, melainkan akumulasi dari banyak keputusan kecil yang konsisten dan tepat arah. Morgan Housel menyebut, uang adalah bahan bakar, tapi tujuan hidup bukanlah mengumpulkan bensin, melainkan pergi ke tempat yang ingin kamu tuju. Dalam bagian ini, kita akan menggali langkah-langkah konkret untuk membangun kebebasan finansial, sebuah kebebasan yang tidak tergantung pada keberuntungan, tidak menuntut penghasilan miliaran, tetapi bersumber dari pemahaman, kendali diri, dan perencanaan yang penuh kesadaran. 1. Hidup di bawah kemampuan, bukan gaji. Langkah pertama dan paling penting, jangan habiskan semua yang kamu hasilkan. Hidup di bawah kemampuanmu adalah bentuk kebebasan yang paling mendasar. Ini bukan berarti hidup serba hemat dan menderita, tapi soal memilih, apakah kamu ingin terlihat kaya atau benar-benar bebas. Kemewahan sesaat akan membuatmu dikagumi, tapi kesederhanaan yang terjaga akan membebaskanmu. Anonim, orang terkaya bukanlah yang paling besar pendapatannya, tapi yang paling sedikit pengeluarannya dibanding pendapatan. Orang seperti Warren Buffett adalah contoh hidup dari prinsip ini, tinggal di rumah sederhana, mengendarai mobil biasa, tapi memiliki waktu dan kendali mutlak atas hidupnya. Strategi praktis. Simpan minimal 20-30% dari total pendapatanmu, jika memungkinkan. Jangan naikkan gaya hidup secepat kenaikan gaji. Gunakan bonus, THR, komisi, hadiah, untuk mempercepat tabungan atau investasi, bukan konsumsi. 2. Dana darurat, fondasi kebebasan. Kebebasan tidak mungkin dibangun di atas rasa takut. Dan ketakutan terbesar yang membelenggu banyak orang adalah takut kehabisan uang. Karena itu, dana darurat adalah fondasi utama kebebasan finansial. Morgan Housel menulis bahwa simpanan tunai yang menganggur sering kali diremehkan. Tapi dalam hidup nyata, itulah pelindung ketenangan. Dana cadangan itu adalah izin untuk berkata, tidak, untuk ambil risiko, atau bahkan berhenti sejenak tanpa panik. Strategi praktis. Miliki dana darurat minimal 6 bulan pengeluaran, idealnya 12 bulan jika berwirausaha. Simpan di instrumen yang mudah dicairkan, rekening tabungan terpisah, deposito fleksibel. Hindari menyentuh dana ini untuk hal konsumtif, anggap ia sebagai sabuk pengaman di jalanan hidup yang tak menentu. 3. Membangun multiple income stream, sumber penghasilan ganda. Mengandalkan satu sumber pendapatan sama seperti berdiri di atas satu kaki, rentan dan cepat lelah. Untuk membangun kebebasan, kamu butuh diversifikasi pendapatan. Bukan berarti harus punya bisnis besar, tapi kamu bisa menciptakan pendapatan aktif, gaji, proyek freelance, pendapatan pasif, dividen saham, properti sewa, royalti buku, konten, pendapatan semi-pasif, jualan digital, kursus online, investasi terencana. Banyak orang mengira mereka harus kaya dulu baru bisa investasi. Tapi faktanya, investasi kecil yang konsisten adalah batu loncatan menuju kebebasan besar. Contoh nyata, Lisa adalah guru sekolah dasar. Ia mulai menulis e-book edukasi sederhana sejak 2018. Awalnya hanya laku puluhan kopi per bulan. Tapi kini, ia punya 9 e-book, 3 kursus online, dan kanal YouTube pendidikan. Gajinya tetap, tapi penghasilan pasifnya kini bisa mencukupi biaya hidup bulanan, dan memberinya kebebasan untuk tidak mengajar penuh waktu. 4. Hindari hutang konsumtif, pelihara kendali. Kebebasan dan hutang tidak bisa hidup berdampingan, terutama hutang yang bukan untuk menciptakan nilai, tapi untuk membiayai gaya hidup semu. Cicilan tanpa henti bukan hanya menyita uang, tetapi juga ketenangan mental. Jika kamu ingin membeli waktu dan kebebasan di masa depan, jangan beli hal-hal yang mencuri waktu dan kebebasanmu di masa kini. Langkah konkret, lunasi kartu kredit setiap bulan. Jangan cicil bunga, batasi cicilan konsumtif, mobil, gadget, seminimal mungkin. Pertimbangkan nilai manfaat jangka panjang dari semua pembelian besar. Utang membuatmu harus berkata, ya,
pada hal-hal yang seharusnya bisa kamu tolak. Morgan Housel. 5. Redefinisi sukses. Ukurannya adalah kendali. Selama ukuran sukses adalah pengakuan orang lain, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. Tapi begitu ukuran sukses adalah kendali atas waktu dan hidupmu sendiri, kamu akan berhenti mengejar dan mulai menikmati. Cobalah tulis definisi kesuksesan versi pribadimu, tanpa menyebut uang atau jabatan. Mungkin kamu akan terkejut betapa sederhananya kebahagiaan jika kamu jujur pada diri sendiri. Contoh, sukses bagiku adalah bisa sarapan bersama anak setiap pagi, punya waktu 2 jam membaca buku setiap hari, dan tidak perlu menjawab email di akhir pekan. Ibu rumah tangga, 37 tahun. 6. Perlahan tapi pasti, kekuatan konsistensi. Kebebasan tidak datang dari satu lompatan besar, tapi dari langkah kecil yang diulang ribuan kali. Dalam dunia keuangan, waktu adalah sekutu paling kuatmu. Jangan tunggu, nanti kalau gajiku besar. Mulailah dari yang kamu punya, sekarang juga. Jangan mengejar kekayaan dengan kecepatan. Bangunlah sistem yang memberimu waktu luang. Morgan Housel. Ada kutipan populer yang menyentil. Bangunlah kehidupan yang tidak membuatmu butuh liburan darinya. Itulah esensi dari kebebasan finansial sejati. Bukan sekadar punya banyak uang, tapi punya kendali atas hidupmu. Bisa menentukan jadwal, tempat tinggal, pekerjaan, dan bahkan siapa yang kamu izinkan berada di sekitarmu. Kebebasan bukan hadiah. Ia adalah hasil dari disiplin, strategi, dan keberanian untuk memilih jalan yang tidak selalu populer. Dan setiap langkah kecil menuju hidup yang kamu desain sendiri, bukan yang dipaksakan oleh dunia luar, adalah sebuah revolusi sunyi yang akan memberimu damai yang tak ternilai. Kita telah berjalan cukup jauh membahas satu kata yang tampaknya sederhana, kebebasan. Namun setelah menempuh seluruh bab ini, dari kisah hidup yang menggugah, refleksi psikologis, hingga strategi praktis, kita tahu bahwa kebebasan sejati adalah kekayaan paling sulit dicapai, tetapi paling membahagiakan bila berhasil direngkuh. Morgan Housel dalam The Psychology of Money dengan sangat tajam menggarisbawahi bahwa uang tidaklah penting karena uang itu sendiri, tetapi karena ia adalah alat untuk membeli kendali atas waktu kita. Disinilah letak kekayaan sesungguhnya, bukan pada mobil yang diparkir di garasi, bukan pada angka di rekening bank, tapi pada kemampuan berkata, saya memutuskan bagaimana saya menjalani hari ini. Epilog ini adalah undangan untuk merenung lebih dalam, menyerap makna kebebasan bukan hanya sebagai tujuan finansial, tapi sebagai lensa baru untuk melihat hidup. Sebab pada akhirnya, pertanyaan terbesar yang perlu dijawab bukanlah, berapa uang yang saya punya, melainkan, seberapa besar kendali yang saya miliki atas hidup saya sendiri. Kita hidup di zaman ketika kekayaan diukur oleh simbol, logo di pakaian, model mobil, ukuran rumah. Tetapi begitu seseorang mencapai semua itu, ia kerap menemukan kekosongan yang lebih dalam. Ini terjadi karena kita salah memahami uang. Kita memperlakukannya sebagai tujuan, padahal ia hanyalah alat. Bayangkan sebuah kompas. Uang bukanlah arah utara, ia hanyalah jarum. Tujuan hidup kita adalah utara sejati, itu sendiri. Jika uang diarahkan untuk membeli pengalaman, ketenangan, waktu bersama keluarga, dan ruang untuk mengekspresikan diri, maka ia menjadi instrumen suci. Tapi jika uang dipuja sebagai tujuan akhir, maka ia akan menyeret kita dalam perlombaan tanpa garis finish. Morgan Housel menulis, banyak orang berpikir mereka ingin menjadi miliarder, tapi yang benar-benar mereka inginkan adalah kebebasan untuk bangun kapan saja mereka mau dan melakukan apapun yang mereka suka sepanjang hari. Dengan kata lain, kita tidak butuh uang sebanyak itu. Kita hanya butuh cukup untuk menjalani hidup dengan arah yang kita pilih sendiri. Kita hidup di dunia yang bising. Segalanya bergerak cepat, jadwal penuh, target harus tercapai. Media sosial memamerkan kesuksesan, mengadu siapa yang paling produktif, siapa yang paling sibuk, siapa yang paling berhasil. Dalam dunia seperti ini, kebebasan bukan hanya tentang uang, tapi tentang keberanian melawan arus. Menolak rapat yang tidak penting, menolak proyek yang menguras batin, menolak gaya hidup yang bukan milik kita, menolak ikut lomba yang tak pernah kita daftari. Itulah bentuk kebebasan tertinggi. Sebagian orang akan mengatakan kamu malas. Sebagian akan menyebutmu aneh. Tapi sesungguhnya, kamu sedang membangun benteng kecil bernama otonomi. Dan disitulah kamu mulai menemukan makna hidup.
Setiap orang punya kompas pribadi, hal yang memberi arah dalam hidup. Bisa jadi itu keluarga, kesehatan, spiritualitas, kreativitas, atau bahkan waktu luang. Tapi ironisnya, kita sering mengabaikan kompas ini demi mengejar validasi dari luar. Kebebasan sejati muncul ketika kita mengenali apa yang benar-benar penting, memilih untuk menyusun hidup berdasarkan prioritas itu, menerima bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya. Misalnya, jika waktu bersama anak adalah nilai utamamu, maka kebebasanmu adalah bisa pulang sebelum makan malam. Jika kreativitas adalah kompasmu, maka kebebasanmu adalah waktu kosong untuk berpikir dan membuat sesuatu. Kebebasan bukanlah tentang tidak melakukan apa-apa. Kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan hal yang bermakna tanpa dikekang. Viktor Frankl menemukan kompas hidup adalah kerja reflektif yang sunyi. Tapi hanya dengan itulah, kita bisa mulai membangun kehidupan yang tidak membuat kita ingin melarikan diri darinya. Kebebasan bukan hadiah yang jatuh dari langit. Ia butuh harga, dan harganya adalah kesabaran untuk menahan diri dari pemborosan jangka pendek demi kemerdekaan jangka panjang. Konsistensi dalam membangun fondasi keuangan yang sehat, mengelola pengeluaran, menabung, dan berinvestasi dengan bijak. Keberanian untuk membuat pilihan yang tidak populer, berhenti dari pekerjaan yang membelenggu, menolak promosi yang mengorbankan waktu, atau pindah ke kota kecil demi hidup yang lebih sederhana. Morgan Housel menyebut ini sebagai trade-off. Tidak ada kebebasan tanpa pengorbanan. Tapi justru disitulah letak nilai sejatinya. Pak Ahmad adalah pria 58 tahun yang sehari-hari menjual buku bekas di pinggir jalan. Ia tidak punya kartu kredit, tidak punya asuransi mewah, dan tidak punya deposito miliaran. Tapi ia punya sesuatu yang membuat banyak orang iri. Ia tidak pernah terjebak macet karena terburu-buru, tidak pernah datang terlambat ke acara keluarga, dan tidak pernah merasa kehilangan jati dirinya. Setiap pukul 8 pagi, ia membuka lapaknya, duduk dengan termos teh, membaca novel tua. Saat matahari mulai redup, ia pulang, bercengkrama dengan cucunya. Hidupnya sederhana, tapi ia punya kendali penuh atas waktunya. Clara, konsultan yang lelah. Clara adalah konsultan internasional dengan gaji fantastis. Ia tinggal di apartemen premium, berlibur ke luar negeri 2 kali setahun, dan makan di restoran berbintang. Tapi setiap hari ia bekerja 12 jam, menerima panggilan darurat dari klien, dan merasa terjebak dalam roda yang berputar terlalu cepat. Ia punya uang, tapi tidak punya waktu, tidak punya tenang, tidak punya kontrol. 2 tahun lalu, ia berhenti, beralih menjadi penulis lepas. Pendapatannya menurun 60%. Tapi kini, ia menulis dari rumah, berkebun di pagi hari, dan mengatakan, "Sekarang, aku tidak kaya seperti dulu. Tapi aku hidup lebih damai, dan lebih jujur pada diriku sendiri." Berikut daftar hal yang tidak bisa dibeli oleh uang, tapi justru menentukan kualitas hidup kita. Tidur nyenyak tanpa gelisah, hubungan tanpa agenda tersembunyi, waktu luang untuk membaca buku favorit, jalan kaki santai di sore hari tanpa harus memeriksa email, kemampuan berkata, tidak, tanpa rasa bersalah, rasa cukup. Kebebasan sejati terletak pada kemampuan menikmati hidup tanpa harus membeli terlalu banyak hal. Bukan berarti anti kekayaan, tapi justru karena kita tahu, kekayaan bukanlah jumlah uang, tapi kualitas pilihan yang bisa kita buat. Terakhir, mari renungkan, apakah gaya hidupmu sekarang membuatmu lebih bebas, atau justru membelenggumu? Banyak orang membangun kehidupan yang harus mereka tinggalkan setiap akhir pekan dan setiap liburan. Jika kita tidak berhati-hati, kita membangun rutinitas yang menyedot energi, pekerjaan yang membuat stres kronis, dan gaya hidup yang harus terus dibayar mahal. Maka saatnya bertanya, apakah pengeluaran saya mencerminkan nilai saya? Apakah pekerjaan saya memberi ruang untuk keluarga dan hobi? Apakah saya benar-benar memilih hidup ini, atau hanya mengikutinya? Kebebasan bukan tentang berpindah ke desa terpencil atau menjadi pertapa. Kebebasan adalah kemampuan menjalani hidup sesuai dengan kompas diri, tanpa dikendalikan oleh tekanan eksternal. Uang bisa membantumu mencapai itu, tapi hanya jika kamu memahami bahwa uang bukanlah tujuan, melainkan kendaraan. Morgan Housel memberi kita lensa baru, bahwa psikologi uang lebih menentukan daripada teknik keuangan. Dan bahwa kebebasan bukan hasil dari bekerja lebih keras, melainkan dari hidup lebih sadar. Jadi, saat kamu menutup bab ini, jangan bertanya,
bagaimana cara menjadi kaya. Tapi tanyakan, apa makna kebebasan bagi saya? Dan bagaimana saya bisa mencapainya dengan uang yang saya miliki hari ini? Sebab pada akhirnya, kekayaan tertinggi bukanlah saldo rekening, tapi hidup yang tidak perlu kamu lari darinya. Kita sering diajarkan bahwa kesuksesan adalah soal seberapa besar rumah kita, seberapa cepat mobil kita, atau seberapa tinggi jabatan kita. Tapi sesungguhnya, kekayaan tertinggi bukanlah itu semua. Kekayaan tertinggi adalah saat kita bisa berkata, "Aku bebas." Bukan gaji yang membuat kita hidup, tapi waktu yang bisa kita pilih sendiri. Bukan kekayaan yang paling penting, tapi kendali atas hidup kita sendiri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan bab 5 dari seri The Psychology of Money. Jika bab ini menggugah kamu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan bagian selanjutnya.